Pada dasarnya, setiap manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia sangat tergantung pada manusia lainnya untuk mempermudah kelangsungan hidupnya. Manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya tanpa ada orang lain. Dengan adanya manusia yang saling berkaitan akan menimbulkan yang namanya proses sosial. Yang mana proses sosial ini terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya, yang disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial bisa diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dengan adanya interaksi sosial akan menimbulkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat, baik itu bersifat positif maupun negatif. Interaksi sosial memiliki dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yaitu sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Tidak selamanya interaksi berjalan sesuai dengan rencana. Kontak sosial yang berlangsung kadang-kadang dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun, sebaliknya, suatu interaksi akan mengalami gangguan dan bahkan akan terhenti seandainya terjadi hal seperti subjek-subjek yang terlihat dalam interaksi tidak mempunyai harapan lagi untuk mencapai suatu tujuan. Interaksi yang terjadi tidak lagi bermanfaat atau tidak mendatangkan keuntungan. Tidak adanya adaptasi atau penyesuaian antara pihak-pihak yang saling berinteraksi. Salah satu pihak atau keduanya tidak bersedia lagi mengadakan interaksi. Melihat di perkotaan, interaksi sangat minim digunakan. Artinya manusia di perkotaan lebih bersifat individualisme ketimbang berkelompok. Masyarakat kota merupakan masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri dari manusia yang bermacam-macam lapisan atau tingkatan hidup, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Mayoritas penduduknya hidup dengan berbagai macam jenis usaha yang bersifat non-agraris. Dan sebagian besar masyarakat perkotaan lebih konsumtif. Sikap hidupnya cenderung bersifat individualisme atau egoisme, yaitu masing-masing anggota masyarakatnya berusaha sendiri-sendiri tanpa terkait oleh anggota masyarakat lainnya. Hal mana menggambarkan corak hubungan yang terbatas, di mana setiap individu mempunyai otonomi jiwa atau kemerdekaan pribadi sebagaimana istilah Patembayan. Namun meskipun masyarakat kota memiliki sikap yang individualisme, mereka sebenarnya secara tidak langsung sangat bergantung pada banyak orang. Karena banyak berbagai kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka sendiri sehingga harus membeli. Tingkah lakunya bergerak maju, mempunyai sifat-sifat kreasi, radikal, dan dinamis. Dari segi budaya, masyarakat kota umumnya mempunyai tingkatan budaya yang lebih tinggi. Karena aktivitasnya dan dinamikanya, kehidupan kota lebih lekas mengadakan reaksi, lebih cepat menerima mode-mode dan kebiasaan-kebiasaan baru.
Hubungan sosial yang sangat kompleks inilah yang menjadi ciri khas masyarakat perkotaan. Dilihat dari segi pekerjaan, masyarakat kota sangat beraneka. Mereka berhubungan dengan banyak sekali orang di sekitarnya dalam berbagai jenis pekerjaan yang dilakukannya. Akibat dari itu semua, maka sifat hubungan sosial mereka bersifat sangat luas, tapi terbatas dan tidak intim. Hubungan karena ada kepentingan dan bercorak pribadi atau individu. Masyarakat kota dalam tempo yang cukup tinggi dapat mengurangi perhatian mereka kepada sesamanya, termasuk anggota keluarganya sendiri. Jika hal seperti itu berlebihan, maka mereka akan mempunyai sifat acuh atau kurang mempunyai sifat solidaritas sosial kelompok. Kepadatan penduduk kota yang begitu tinggi mengakibatkan warga kota dengan secara fisik tetapi jauh dari segi sosial psikologis, seolah-olah terjadi jarak sosial yang cukup dalam.